Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisnawati NIM 1831041193 dari kelas PJKRE 2018. Saya akan membuat video pembelajaran tentang peran laboratorium dan perpustakaan di bidang pendidikan. Pengertian laboratorium. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran atau pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau bidang ilmu lain. Laboratorium dan komponennya. Suatu komponen yang penting dalam pengelolaan laboratorium adalah para personilnya, yaitu yang akan mengelola tugas pengelola laboratorium. Para personil akan terdiri dari beberapa orang yang jumlahnya akan tergantung pada keadaan laboratorium, jumlah praktikum, dan tujuan para praktikum yang melaksanakan praktikum atau eksperimen di laboratorium itu. Yang ideal personal yang akan terlibat langsung berdasarkan birokrasi dan hierarki tanggung jawab bidang kerja yang harus ditanganinya. Komponen dari laboratorium yaitu terdiri dari bangunan, fasilitas, alat, bahan, dan personil. Langkah-langkah pengelolaan laboratorium. Pengelolaan laboratorium dapat diartikan sebagai pelaksanaan dalam pengadministrasian, perawatan, pengamanan, perencanaan untuk pengembangannya secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuannya. Dalam melaksanakannya, selalu berorientasi kepada faktor-faktor keselamatan yang terlibat dalam laboratorium dan lingkungannya. Pengelolaan laboratorium yaitu yang pertama perencanaan, penataan, pengadministrasian, pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Macam-macam laboratorium. Yang pertama yaitu laboratorium pendidikan, yang artinya laboratorium tersebut digunakan untuk para siswa dan biasanya peralatan dan bahan yang digunakan hanya sederhana saja. Yang kedua yaitu laboratorium riset. Riset artinya suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematik yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium adalah usaha untuk mengelola laboratorium berdasarkan konsep manajemen baku. Laboratorium tempat melakukan percobaan dan penelitian. Tempat ini dapat berupa ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka. Kelompok pengelola laboratorium. Pengelola dalam melaksanakan tugas di laboratorium untuk mencapai tujuannya agar memahami dan mempelajari penjelasan-penjelasan dan penjabaran arti keputusan dan peraturan. Pengelola tersebut terdiri dari guru mata pelajaran dan pengurus sekolah. Kelompok yang dikelola laboratorium. Yang mengelola bangunan dan fasilitasnya, yang pertama yaitu perabot laboratorium, yang kedua instalasi listrik, yang ketiga instalasi air, yang keempat instalasi gas, yang kelima lingkungan sekolah. Mengelola alat-alat laboratorium, yang pertama perencanaan jumlah dan jenis alat yang ada, yang kedua desain ruang sesuai dengan alat yang ada, yang ketiga penetapan yang telah diidentifikasi, yang keempat mengadministrasikan alat-alat yang ada, yang keenam penggunaan alat secara rutin atau periodik. Mengelola bahan praktikum. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, mempersiapkan tempat
penggunaan dan penyimpanan bahan praktikum. Yang ketiga, pengadministrasian bahan yang habis atau sisa praktikum. Tata tertib laboratorium. Yang pertama yaitu kebersihan, ketepatan. Praktikum harus dilakukan dengan serius disertai dengan pengetahuan tentang teori praktikum. Sebelum memulai kerja, perlu mempelajari serta memahami petunjuk dan prosedur percobaan yang dilakukan. Kaidah keberhasilan dalam mengolah laboratorium. Yang pertama, percobaan akan memberikan hasil yang baik jika pengamatan dilakukan secara layak dan setiap perubahan yang terjadi harus dicatat. Yang kedua, selama praktikum berlangsung, peserta praktikum tidak boleh meninggalkan lab tanpa izin dosen atau asisten pembimbing. Yang ketiga, praktikum dibagi-bagi atas kelompok-kelompok. Setiap kelompok bertanggung jawab atas peralatan yang dipakai. Yang keempat, tidak boleh makan dan minum selama jam praktikum. Pengertian perpustakaan sekolah. Menurut LASA, perpustakaan sekolah merupakan unit kerja yang menghimpun, mengelola, dan menyajikan kekayaan intelektual untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan menurut Rahayuningsi, mendefinisikan secara lebih detail tentang perpustakaan sebagai suatu kesatuan unit kerja yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pengembangan koleksi, bagian pengolahan koleksi, bagian pelayanan pengguna, dan bagian pemeliharaan sarana prasarana. Jenis perpustakaan yaitu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, perpustakaan negara, perpustakaan awam, perpustakaan akademik, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus. Perpustakaan negara. Perpustakaan negara memainkan peranan penting dalam membangun dan menyelaras berbagai isu berkaitan perpustakaan dan profesion pustakawan. Fungsi perpustakaan negara yang penting adalah sebagai pusat bibliografi negara, yaitu ia menyimpan dan mengkatalogkan semua hasil penerbitan negaranya. Perpustakaan awam. Perpustakaan awam termasuk perpustakaan negeri, perpustakaan daerah, dan perpustakaan desa. Ia berfungsi menyediakan penghikmatan serta kemudahan bacaan dan rujukan kepada penduduk atau komuniti di sekitarnya. Perpustakaan akademik. Perpustakaan akademik adalah perpustakaan di institusi pengajian tinggi seperti universiti, kolej, dan maktab. Fungsi perpustakaan akademik menyediakan bahan-bahan untuk kegunaan para pelajar dan tenaga pengajar di institusinya. Perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah kebanyakan adalah kecil dengan koleksi bahan yang sederhana. Koleksinya terdiri daripada buku-buku rujukan seperti kamus, ensiklopedia, atlas, dan juga buku cerita. Perpustakaan khusus. Perpustakaan yang berada di dalam sebuah organisasi ataupun syarikat. Perpustakaan khusus berfungsi memberikan perkhidmatan kepada pengguna, yaitu mereka yang berada di dalam organisasi itu, untuk menjamin bahwa sumber belajar tersebut adalah sebagai sumber belajar yang cocok. Sumber tersebut harus memenuhi 3 persyaratan sebagai berikut. Yang pertama,
harus bersifat individual, misalnya harus dapat memenuhi berbagai kebutuhan para siswa dalam belajar mandiri. Yang kedua, harus dapat tersedia dan cepat. Yang ketiga, harus memungkinkan siswa untuk memicu diri sendiri. Manfaat perpustakaan sekolah. Yang pertama, sebagai sumber kegiatan belajar mengajar, maksudnya adalah perpustakaan dapat menjadi tempat bagi anak untuk mengembangkan kemampuan menggunakan informasi, dan bagi guru dapat membantu dan mengajar dan menambah pengetahuan. Yang kedua, membantu siswa untuk memperjelas dan memperluas pengetahuannya pada setiap bidang studi, yakni dengan menjadikan perpustakaan sebagai semacam laboratorium yang sesuai dengan tujuan yang terdapat di dalam kurikulum. Yang ketiga, mengembangkan minat dan budaya membaca yang menuju kebiasaan mandiri dengan cara menambah kelengkapan koleksi pustaka. Sedangkan menurut Sumantri, perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar yang penting mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan sekolah dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk memperjelas dan memperluas pengetahuan teknologi dan penunjang pembelajaran serta tempat mengadakan penelitian sederhana bagi peserta didik dan guru. Yang kedua, bagi guru, perpustakaan sekolah merupakan tempat mencari sumber informasi, pengetahuan, dan rujukan bagi kepentingannya dalam mengajar. Yang ketiga, tempat pengembangan minat membaca dan pengetahuan bagi peserta didik secara mandiri. Selain memiliki berbagai fungsi di atas, perpustakaan sekolah memiliki banyak manfaat bagi para siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Secara terinci, Ibrahim Bafadal menjelaskan manfaat perpustakaan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap membaca. Yang kedua, perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar murid-murid. Yang ketiga, perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. Yang keempat, perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Yang kelima, perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar bagi siswa. Pertama, perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap membaca. Kedua, perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar murid-murid. Ketiga, perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. Yang keempat, perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Perpustakaan sekolah melatih murid-murid ke arah tanggung jawab. Perpustakaan sekolah dapat memperlancar murid-murid dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Perpustakaan sekolah dapat membantu guru-guru menemukan sumber-sumber pengajaran. Perpustakaan sekolah dapat membantu murid, guru-guru, dan anggota staf dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah
materi yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.